Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Proses membuat bahan atau bonsai dari nol, dari budidaya cangkok ya tentunya. Kali ini saya mau menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi di video saya pas penanaman bahan bonsai sancang beberapa bulan yang lalu ya. Mohon maaf, saya baru bisa cek beberapa komen di bawah deskripsi. Nah, ini dia beliau yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya. Di sebelah saya berada saat ini, sebelah kanan. Nah, minta spell lengkap untuk penjelasan detail dari awal sampai saat ini budidaya cangkok, terus saat penanaman, pemupukan, dan seterusnya. Banyak sekali ya untuk di media sosial, apalagi di Facebook, banyak sekali teknik-teknik program akar, entah dari itu jenis bahan bonsai apapun. Oke, saya mau berbagi spill seperti apa yang pernah saya lakukan di lahan dan sampai saat ini saya berproses ya. Kita tetap sama-sama belajar ya. Sharing, saya sendiri juga belajar dari teman-teman terdekat dari seputaran Sukoharjo, Wonogiri, dan sekitarnya ya. Langsung saja dari tahap awal nanti seperti apa prosesnya, dan sampai saat ini nanti saya akan tunjukkan hasilnya seperti apa setelah kurang lebih 6 bulan yang lalu saya tanam di lahan ground. Oke, setidaknya kita kalau mau berbudidaya tentunya kita harus mempunyai bahan indukannya. Seperti pada contoh di sini, ini musimnya kemarau panjang, jadi sedikit agak stuck pertumbuhannya. Untuk pemilihan bahan sendiri kita perlu perhatikan kondisi di mana bahan kita di lahan indukan dengan proses cangkok. Tentunya tingkat kesuburan akan mempercepat untuk penumbuhan akar di mana kita mencangkok pemilihan bahan dasar. Pasti teman-teman sering mengalami juga ya, walaupun toh tidak pernah di-update di media sosial, entah itu Facebook atau media sosial yang lain. Sangat mudah orang bicaranya, kita stek saja hidup. Ada beberapa teman-teman yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya, ataupun mungkin ada beberapa yang japri lewat WA ke saya. Sebagian ada yang komen, itu mudah om, untuk bahan sancang kita tancapkan di tanah saja, kita timbun hidup. Tapi ada juga yang komen, bang saya stek sancang dengan media tanam yang saya kasih super, pakai pasir ladu kali, pasir malang, bahkan campur kukupit, ada juga yang gagal. Itu yang pertama, kita daripada gagal di kemudian hari belakang, kita mesti banyak belajar dari apa yang kita lakukan. Kalau untuk saya pribadi, mending kita cangkok ya, karena 100% akan hidup di saat kita panen sudah mempunyai modal awal akar. Itu pun kadang ada yang gagal. Nah, mungkin kita bisa cari ya kelemahan titik di mana kita kegagalan. Kita harus banyak belajar dan mencoba. Nah, spill untuk menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi. Untuk teknik cangkok sangat banyak sekali tekniknya. Ada yang kita kupas dulu, setelah kambium jalan baru kita kasih media tanam kokopit. Ada juga yang kita kupas langsung kita kasih media tanam kokopit. Ini selera teman-teman, bisa coba nanti lebih cepat yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, spill pemilihan
bahan. Ada juga yang teknik pemilihan bahan sudah dipersiapkan untuk dari awal, seperti pada contoh ini. Untuk kedua cabang seperti ini kita lakukan pencangkokan, ada dua teknik. Dengan pengupasan yang lurus begini, berarti nanti tanamnya posisi cabang yang di sini nanti akan bergerak ke sana, ini yang lurus ke atas. Ada juga yang posisinya pengupasannya miring, jadi nanti penanamannya juga kondisinya seperti ini, seperti pada layar teman-teman. Jadi sudah mempunyai percabangan dan gerak dasar. Ada juga yang spill kita lakukan dengan pemilihan los pucuk yang kecil. Berarti ini nanti konsepnya untuk pembesaran batang. Saya pribadi kalau budidaya untuk program bahan bonsai variatif juga, saya juga pernah mencoba mulai dari teknik awal pencangkokan secara pemilihan bahan di lahan, percabangan dengan teknik miring juga pernah. Terus yang banyak saat ini kemarin menanggapi komenan di video saya sebelumnya, minta sepil untuk yang kecil-kecil ya, yang sekian-sekian los pucuk tanpa anak cabang. Nah, ini saya lakukan pencangkokan, kemudian saya tanam di polybag. Setelah nampak subur, saya tanam di lahan ground langsung, saya ure. Oke, kita langsung menuju ya ke bahannya seperti apa. Ini dia ya untuk hasil proses saya budidaya cangkok. Dulu besarnya sekian-sekian ya, saya turun cangkok, saya tanam di polybag. Dan mulai dari awal tanam nyampe saat ini sekitar kurang lebih 6 bulan. Jadi kita untuk pemupukannya sendiri kita perlu perhatikan ya. Ini pemupukan kurang lebih sekitar 5-6 bulan yang lalu. Sudah mulai tampak subur dan saatnya kita lakukan proses pengecekan akar. Mungkin akan saya lakukan pengurangan akar yang nanti ke depan tidak dipakai. Jadi untuk teman-teman pas kondisi seperti ini siap untuk lakukan proses pengecekan akar di bawah. Dan untuk teman-teman kapan waktunya pemupukan dari saat awal tanam, kita perlu perhatikan ya kondisi beberapa pertumbuhan di atas. Seandainya masih seperti ini, sehat ya daunnya, kita jangan lakukan pemupukan. Jadi awal tanam pas pertama pemupukan saya sarankan tunggu daun stuck seperti ini, daun ada sedikit menguning, kita lakukan pengurangan cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini, kita buang saja yang kecil-kecil seperti pada contoh di atas di sini. Nah, seperti ini kita buang saja, kemudian lakukan pemupukan. Saya sarankan pemupukan awal kita pakai NPK Mutiara ya, yang bagus karena untuk mengangkat tingkat pertumbuhan. Tentunya dengan kita melakukan pemupukan, dengan kita lakukan pengecekan secara berkala, tentunya tingkat kesuburan mulai. Setelah kita lakukan pengecekan ulang, biasa kalau tanaman seperti ini tentunya akar sudah tembus ke tanah. Untuk teknik pemupukan tahap kedua kita bisa lakukan yang irit saja ya. Jadi kita pakai pupuk kandang bekas kotoran sapi atau kambing bisa, kita rendam di tong, kita kasih air, kita tunggu air nyampe berwarna sedikit kehitaman coklat, kita bisa siramkan di sini. Kenapa saya pakai pupuk yang cair dengan pembuatan perendaman di tong? Karena di saat air kita siramkan di sini tentunya turun ke bawah. Akar sudah menjangkau di tanah, jadi air tidak mungkin naik ke atas ya. Kalau kita siram tentu sampai ke dasar tanah, akan mempercepat untuk tingkat penyuburannya. Ini sudah saya lakukan tahap kedua pemupukan setelah pakai NPK Mutiara. Saya siram pakai air
rendaman bekas kotoran sapi atau kambing. Oke, saya langsung mau lakukan pengecekan akar nanti seperti apa. Untuk bahan ini di sini ada sekitar 30 sampai 25 kalau tidak salah. Ini saya sederhana, ada beberapa yang jauh di sana juga pakai dinding karpet, pakai karung. Saya sederhana yang putih itu di ujung sana. Nanti saya akan besarkan lagi pakai dinding karpet. Oke, saya mau cek seperti apa akar ini. Nanti saya mau lakukan untuk beberapa pengurangan. Saya akan lihat dulu. Oke teman-teman, ini tadi ya spill saya menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi untuk proses tahap awal nyampe saat ini membuat budidaya bahan bonsai sancang di lahan. Ini tadi ada saya ambilkan contoh 5 bahan yang saya oprek, saya beberapa koreksi akar. Dan untuk teman-teman di media sosial juga banyak ya untuk kita belajar, mulai dari proses variatif. Ini selera untuk teman-teman program bahan bonsai sancang, mulai dari turun cangkok, tanam polybag, kemudian dipecah lalu masuk ground. Ada juga yang spillnya ditanam di ground baru lakukan pecah, dan akan saya tunjukkan beberapa contoh spill yang ada di lahan ground. Saya mencoba juga dengan tekniknya variatif juga, seperti pada contoh bahan ini ya. Kita sedikit mendekat. Untuk bahan ini awal dari budidaya cangkok saya tanam di polybag, kemudian saya tanam di lahan ground, saya urai akarnya. Setelah nampak tumbuh subur, saya koreksi akar. Kemudian tahap kedua saya lakukan pecah. Tahap pertama, setelah kambium mulai jalan, saya lakukan pecah tahap lanjutan. Ini nanti mungkin akan saya lebarkan dinding groundnya, terus saya timbun sekian. Ini sudah saatnya ya, karena kambium sudah menutup, mungkin penimbunan sekian. Akan saya tunjukkan untuk yang bahan yang lain dengan spell tanpa pecah batang seperti apa. Nampak di sebelah itu satu bahan. Kita mendekat. Untuk bahan yang ini sama hasil budidaya cangkok, saya tanam di polybag, tampak tumbuh subur, saya tanam di lahan ground, kemudian saya lakukan pengurangan akar. Ini tanpa saya lakukan pecah ataupun pelukaan. Hasilnya seperti ini. Dan simple, saya melakukan tahap awal pemotongan cabang pertama, tidak tumbuh mata tunas. Ini saya sambung sisip ya, alhamdulillah berhasil. Dan saya akan menunjukkan 2 spell lagi ya, contoh untuk saya ambil inisiatif ide kreatif dengan budidaya cangkok reposisi di saat saya lakukan cangkok di bahan induan. Seperti apa hasilnya? Nampak di hadapan saya yang ini bahan pertama sebenarnya dari bahan induan. Di depan tadi sempat saya singgung ya,
proses awal pemilihan bahan cangkokan ada 2 cabang. Ini kalau kita tegak luruskan untuk mata tunas kira-kira seperti ini ya. Ini sistem cangkoknya, posisi batang lurus, cabang di sini. Untuk pencangkokan pengupasnya miring. Jadi di saat tanam di polybag saya langsung reposisi miring. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri cabangnya agak sedikit naik, yang sebelah kanan agak sedikit turun. Ini hasil budidaya cangkok dengan teknik pengupasan reposisi. Hasilnya seperti ini. Dan saya akan tunjukkan satu bahan dengan teknik pengerjaan seperti yang tadi saya lakukan ke 5 bahan yang saya ambilkan contoh tanpa pecah, tapi saya lukai di terusan antara akar satu sama lain. Saya kasih luka pakai pahat W. Seperti apa hasilnya? Ini dia untuk hasil seperti pada yang saya kerjakan. Saya ambilkan contoh 5 bahan tadi. Dari budidaya cangkok saya tanam di polybag, kemudian masuk ground, saya lakukan seleksi akar, langsung saya kasih pelukaan. Terlihat ya di sini, tapi ini bahan ini sudah menutup. Terlihat di sini ada bekas luka ya. Saya kasih pahat pakai V dan terjadi pembengkakan pada pangkal batang utama. Jadi teman-teman jangan khawatir seandainya bahan kita tidak bisa ngepen, kita bisa lukai. Nah, ini selera. Nanti teman-teman bisa praktek dengan teknik seperti apa kita program di lahan. Kita harus berani mencoba berbagai macam teknik. Jadi kita akan tahu nanti hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi sedikit sharing, kita berbagi, kita sama-sama belajar untuk proses membuat bahan bonsai dari nol, dari budidaya cangkok di lahan. Mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan ya. Nah, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.